Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam serial video training simulasi energi ya. Dalam sesi kali ini kita akan mulai membuat model geometri dengan Rhino. Ya, tapi kita belum masuk ke Grasshopper. Baru saya ingin menunjukkan bagaimana caranya membuat geometri dengan Rhino, dan ini tentunya boleh dibilang amat sederhana ya, amat sederhana. Dan saya tidak akan mengcover fitur-fitur yang terlalu advance dari Rhino ya. Silahkan untuk menambah ilmu Rhino, di situ sudah saya tuliskan sebuah video, yaitu terutama buat mereka yang sudah familiar dengan SketchUp misalnya, bisa push pull dan lain-lain. Itu silahkan belajar dari video itu saja. Yang akan saya demonstrasikan dalam sesi kali ini adalah yang lebih sederhana dari itu, dan kita akan mencoba membuat geometri yang sudah kita buat dengan text mode ya. Dan kita akan lihat betapa mudahnya kalau kita menggunakan graphical user interface seperti di komputer ya, seperti di Rhino. Ya, kita akan buat 3 zone. Zona 1 dan zona 2 adalah identik sama, tingginya hanya ditarik ke atas ya, 2 lantai. Ini panjangnya 5 meter di sumbu X, 4 meter di sumbu Y, dan tingginya adalah 3 meter. Ya, itu yang akan kita buat, dan juga kita nanti akan menambahkan geometri untuk ketiga jendela ini. Ya, itu saja pengantarnya. Kita sekarang bisa langsung ke Rhino ya, dan sebagai langkah awal ya, ini kita bisa Rhino by default akan muncul dalam empat aksis seperti ini ya. Kita bisa double klik yang mana saja, dan double klik lagi, dan double klik lagi. Ini nanti berbagai macam view ya. Tapi kita mulai dari yang di perspektif dulu supaya kita enak ya. Untuk memutar kita pakai right click ya, kita hold dan kita bisa memutar. Dan zoom in zoom out pakai scroll ya. Dan kemudian untuk memilih nanti kita pakai yang left click ya. Pertama kita buat ada 2 cara ya untuk membuat volume, untuk membuat kotak ya. Kita bisa ke sini ya, membuat kotak, dan kita membuat kotak berdasarkan diagonalnya saja ya, berdasarkan diagonal. Ini yang kita pakai, ini yang kita coba sekarang ya, dan kita di situ ada dua cara. Kita bisa langsung ke axis di sini ya, dan kita klik, atau kita bisa menspesifikasi di atas sini ya, koordinat untuk sudut yang pertama ya. Kalau kita kembali ke gambar ini ya, maka sudut A di sini adalah 0,00 ya, karena ini panjangnya adalah 5 kali 4 ya. Maka G itu adalah 543 ya, 543. Jadi 000 dan 543 itu adalah diagonal dari kotak yang kita maui ya. Kayaknya kita pakai itu dulu biar mudah ya. Kita coba ya. 000 enter, dan kemudian second corner ya. Second corner itu adalah second corner, atau saya coba aja ya, 5, 4, 3.
Nah, sudah langsung membuat kotak ya. Langsung membuat kotak kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau ini saya enter, maka sudah jadilah kotak kita. Ya. Dan itu ini ya kalau kita pilih by default di situ disebutkan di sini adalah extrusion. Ya. Nah, supaya extrusion ini bisa punya bidang, ya, kita harus mengeksplode dia dulu. Ya, kita explode. Nah, ketika kita explode, maka dia sudah punya berbagai bidang, ya, 6 bidang, ya, dan kemudian kita pilih semua lagi dan kita join. Ya, ketika kita join, kita lihat di situ terlihat bahwa bidang-bidangnya masih ada, tapi kita bisa memilihnya menjadi satu entitas, ya, satu entitas. Gitu. Nah, bagaimana mengcopy si kotak ini? Ya, bagaimana mengcopy si kotak ini? Mudah saja, kita tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini sudah menjadi 2. Kalau kita klik, ini dia ada 2 polysurface. Ya. Memang berhimpit. Ya. Kita tinggal pilih salah satunya. Ya, kita pilih salah satunya. Pastikan ada gambol ya. Ini di sini bisa kita klik supaya gambolnya ada. Ya. Di gambol kita pilih sumbu yang biru yang menunjuk ke atas. Dan kemudian di situ kita geser 3. Ya, kita sudah punya dua zona ya, 2 zona. 2 zona yang merupakan 2 zona ini. Ya. Itu cara kita mengcopy ya. Dan yang kedua, yang berikutnya yang ingin saya lakukan adalah membuat lantainya dulu ya. Kita ingin menggambar yang ketiga ini ya, tapi kita ingin membuat lantainya sebesar 5 kali 4 ya. Tetap sama 5 kali 4, hanya tingginya adalah 6 ya, 5 kali 4. Maka kita bisa sini lagi ya, kita membuat permukaan ya, bidang, dan di situ kita sebutkan bidang yang pertama ya. Kita klik saja di situ ya, dan kemudian kita lihat di sini bahwa di situ ada grid ya yang panjangnya adalah 1 meter. Jadi kalau kita ingin 5 meter ya, kita hitung 5 sampai di sini, dan dia sudah snap ke gridnya ya, dan kemudian ke sana 4, dan terakhir adalah di sana ya. Ini sudah menjadi satu bidang ya, dan kita bisa memakai perintah extrude surface ya, dan tingginya kita langsung bisa memilih salah satu titik di sana, atau kita isikan 6 ya di situ. Ini sudah langsung jadi, dan itu adalah sebuah extrusion ya, sebuah extrusion ke atas ya. Dan perhatikan di situ bahwa extrusionnya itu tidak memakai lantai dan atap ya. Lantainya tidak terpilih, lihat ini hanya dinding saja selubung, dan kita bisa menutupnya dengan perintah cap ya. Kita bisa menutupnya dengan perintah cap, dan itu menjadi polysurface ya. Untuk lantainya kita lihat kita masih punya ada 2 bidang di sana. Ada bidang yang awalnya kita buat menjadi surface, ini bisa kita delete ya. Ya, jadi kita sudah punya 3 zona dengan mudah kita buat,
dan ini adalah representasi dari ini. Sangat mudah, dalam beberapa menit saja, tidak perlu memasukkan koordinat, kita sudah bisa langsung membuat itu ya, buat ketiga zona itu. Ya. Nah, bagaimana dengan jendela? Jendela ini kita ketahui dia apa namanya? Bidangnya itu adalah tingginya adalah 2 meter dan lebarnya sana adalah 3 meter. Itu dengan mudah kita bisa buatkan ya dengan menggunakan bidang apa yang seperti ini ya. Nah, itu ini adalah ada sebuah bidang surface itu, dan yang lain bisa kita hide ya. Ini juga bisa kita hide. Nah, ini kita bisa melakukan scale ya. Kalau kita melakukan scale ya, katakanlah berapa ya? 0,8. Nah, 0,8. Dan ini adalah 0,8 juga ya. Jadi di gambolnya itu ada tombol yang biru dan hijau ya. Dan ini kalau kita unhide, mana ya unhide all, kita view ini hide visibility and hide saya lupa lagi nih bagaimana caranya meng-unhide ya. Saya tidak terlalu ini juga dengan Rhino ya. Tapi ini kita save dulu ya supaya tidak terjadi apa-apa. Dan ini kita save-nya di working folder example Rhino. Atau kita langsung namakan aja 3 zones ya. 3 zones pakai underscore. Ya. Itu sudah select object, select all ya. Ini select all object tapi dia hide. Kita hide juga lah. Hide. Baik, coba show ya. Mungkin show ya. Show. Nah, udah semuanya kita ini. Ini kita lihat bahwa jendelanya sudah ada bidang jendelanya begitu. Dan ini kita tinggal copy ya. Kalau kita ini, kita bisa Ctrl C, Ctrl V, dan ini kita bisa tarik ke atas, gitu, ya dengan mudah. Dan ini juga Ctrl C, Ctrl V, dan ini bisa kita tarik ke sana dengan mudah. Ya, sudah jadi 3 buah zona. Ya, sudah jadi 3 buah zona. Ya, 3 buah zona dengan 3 buah jendela. Ini kita save lagi, dan ini hanya sekedar demo ya, tidak terlalu panjang.
untuk menunjukkan bahwa kita bisa membuat geometri yang sederhana dengan Rhino, ya, dengan Rhino. Oh ya, sebelum kita akhiri, contoh lagi ya, bagaimana membuat atap miring, ya, atap miring. Ya, misalnya kita mau membuat atap di seluruh bangunan ini, ya, kita buat lantai atapnya. Ini di sini ada snap ya, ada snap ya. Di sini kita bisa klik ya, berbagai snap yang bisa kita pilih ya. Saya biasanya selalu saya disable, dan kalau saya ingin enable lagi, saya tinggal tekan dan hold tombol Alt ya, saya bisa snap ke sana, yang ini ya, kemudian ke ujung sana, kemudian ke ujung sana, dan kemudian ke ujung situ ya. Jadi kita sudah punya permukaan di sana ya. Dan saya mau hide dulu yang ini. Yang ini juga saya hide ya. Jadi kita punya bidang yang seperti itu, dan saya ingin membuat garis dari tengah ya, dari tengah-tengah ini ya, ini midpoint ya, midpoint, dan saya ke sana juga, ini adalah midpoint ya, perpendicular midpoint juga ya. Saya enter, saya punya garis ya, curve saya pilih, dan saya bisa pindahkan ke atas. Mungkin tingginya 2 meter lah ya, 2 meter. Atap miring ya, 2 meter. Begitu. Dan bidang ini ya, garis ini kita bisa extrude CRV, extrude curve ya. Dia bisa kita extrude ke atas dan ke bawah ya. Tapi saya ingin extrude-nya ke arah miring, sehingga di sini saya tekan tombol D untuk direction ya. Sini saya ketikkan D ya. Base point direction awalnya dari sini ya. Saya ingin klik di situ ya, pastikan di situ ya. Kemudian second point adalah, saya geser dikit supaya kelihatan, ini yang ini ya. Nah, arahnya sudah benar, ini sudah extrusionnya ke arah yang situ ya, sehingga saya tinggal matchingkan ke sana ya. Jadi saya sudah punya sebuah extrusion ke arah sana ya. Dan sekali lagi saya bisa melakukan extrusion ke arah yang satu lagi ya. Ke arah yang satu lagi. Extrude curve. Itu mulai direction dulu D. Enter. Mulai dari sini ya, sampai ke sana ya. Dan saya langsung ke titik di situ ya. Jadi sudah ada 2 extrusion ya. Kalau ini saya explode, dia akan menjadi bidang ya. Extrusion yang ini saya explode juga, dia menjadi bidang ya. Nah, ketiga bidang ya, atap dan lantainya saya pilih ketiganya, kemudian saya join ya. Nah, setelah saya join, dia tidak punya tutup di sisi sini dan sisi sana, sehingga saya bisa menggunakan perintah cap untuk menutupnya ya. Jadi kita sekarang sudah punya sebuah bidang, sebuah atap ya. Kalau saya show semuanya, tuh kurang lebih apa yang kita punya mirip dengan yang ini, tapi dengan atap di atasnya ya.
katakanlah ini sebuah ruko ya, sebuah ruko gitu. Dan ini kalau kita lihat dari berbagai sisi ya, kita bisa melihatnya. Kalau yang ini dari sisi atas ya, ini dari sisi depan, dan ini dari sisi samping. Ya, kita lihat lebih seperti itu. Baik, itu saja sedikit demo bagaimana kita membuat geometri dari Rhino, dan geometri itu nanti siap untuk disedot ke dalam Grasshopper, Honeybee dan Ladybug untuk diproses dalam simulasi Energy Plus. Itu saja untuk sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.